Saudara, sejumlah pengungsi tanah bergerak di Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mengalami demam di lokasi pengungsian. Sementara warga yang rumahnya rusak berat menyatakan siap direlokasi jika memang pemerintah memutuskan lokasi terdampak bencana tak bisa lagi ditinggali. Hari kelima tinggal di pengungsian, warga 3 kali diberikan pelayanan kesehatan oleh petugas. Tim kesehatan dari Brimob Polda Jabar menyebut hasil dari pemeriksaan mereka rata-rata mengalami tekanan darah tinggi dan rendah. Warga mengaku tak bisa tidur karena khawatir bencana susulan, sehingga berpengaruh terhadap kesehatan mereka. Kemarin itu udah sakit, kan berobat udah 3 kali sekarang. Berobat udah 3 kali. Sampai dimakan yang satunya terasa. Gimana tambah kepala pas bangun sakit. Sakit. Ibu rasanya apa? Demam atau gimana? Demam, kepala sakit. Kepala sakit. Gitu. Dari hasil pemeriksaan petugas, dalam satu lokasi pengungsian ada 15 orang yang mengalami demam dari orang tua hingga anak-anak. Tim kesehatan dari Brimob pun siaga 24 jam dengan ambulans jika ada warga yang harus dilarikan ke rumah sakit. Untuk pengecekan kesehatan dari tim kami, tim Brimob, kebetulan ini mayoritas adalah demam. Demam ya? Demam karena mungkin kurang istirahat. Alhamdulillah dari tim medis kami sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan obat-obatan berupa obat demam dengan obat darah tinggi. Karena sekali lagi karena pengungsi kurang istirahat. Alhamdulillah untuk tim kesehatan kami siaga 24 jam. Jadi Sementara itu, berdasarkan data Kecamatan Cikembar, korban tanah bergerak di Desa Sukamaju masih ada 103 jiwa yang masih mengungsi dan sisanya sudah kembali ke rumah masing-masing. Terkait rencana relokasi, pemerintah desa sudah menyiapkan lahan seluas 2 hektar jika dibutuhkan. Namun, relokasi dilakukan jika sudah ada keputusan dari pemerintah pusat. Warga yang terdampak tanah bergerak menyatakan siap untuk direlokasi. Ya, Pak. Untuk relokasi insya Allah kurang lebih 2 hektaran lah mungkin ya Pak Kades. Di Desa Sukamaju ada tanah desa, belum ada hanya tentu kita minta bantuan kepada instansi yang punya kewenangan sehingga nanti muncul rekomendasi apakah wajib relokasi atau tidak. Hanya untuk edukasi kepada warga, kalau relokasi warga sudah siap, kalau memang harus relokasi. Dari data Kecamatan Cikembar, 103 jiwa dari 33 kepala keluarga yang bertahan di pengungsian, rumahnya rusak berat dan tidak layak huni, sehingga mereka kebingungan untuk pulang. Insan Maulana, Kompas TV Sukabumi, Jawa Barat. Informasi terkini terkait bencana alam tanah bergerak, longsor, dan pasca banjir bandang. Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Insan Maulana Firdaus di sana. Selamat pagi Insan, jadi bagaimana kondisi para pengungsi di sana? Apakah sudah ada upaya pengobatan bagi yang sakit? Ya, saudara, memang hingga saat ini ada sekitar 109 orang. Ratusan orang itu masih mengungsi di lokasi pengungsian yang ditempatkan di sekolah dasar, puskesmas, dan sekolah dasar lain yang berada di dekat sini. Dan memang kemarin dari hasil pantauan tim kesehatan dari Brimob Polda Jabar, rata-rata mereka mengalami demam, dan memang waktu kemarin itu ada sekitar 15 orang yang mengalami demam, dan karena memang informasinya mereka kurang tidur. Dan memang hingga saat ini petugas pun terus memberikan pelayanan kesehatan terhadap pengungsian dan serta obat-obatan, dan mereka juga tim kesehatan standby 24 jam dengan mobil ambulannya jika memang ada pengungsi yang perlu dirujuk ke rumah sakit. Namun memang hingga saat ini belum ada, dan rata-rata mereka saat ini juga sudah beraktivitas ke aktivitasnya masing-masing, yang memang kembali bekerja, dan juga para anak-anak kembali bersekolah. Dan selain itu juga selain tim kesehatan, fasilitas dapur umum pun sudah ada dan memfasilitasi mereka untuk makan setiap harinya. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan upaya relokasi warga di sana? Sudah ada perkembangan informasikah baik dari pemerintah daerah begitu kepada warga? Ya, memang warga di sini, terutama yang saya berada di wilayah Cikembar,
pemerintah desa telah menyiapkan lahan seluas 2 hektar are untuk lokasi relokasi yang nantinya memang jika diperlukan untuk relokasi. Dan warga yang memang terdampak dengan kondisi rusak rumahnya berat dan yang saat ini berada di pengungsian pun mereka sudah siap untuk direlokasi. Namun hingga saat ini pemerintah desa dan warga juga masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Apakah relokasi ini akan dilakukan atau tidak, atau mungkin hanya diperbaiki rumahnya dan warga menempati di lokasi yang sebelumnya. Dan memang hingga saat ini mereka juga masih menunggu apakah relokasi itu akan dilakukan. Namun secara kesiapan warga sudah siap untuk direlokasi dan lahan juga oleh Desa Sukamaju di sini sudah disiapkan seluas 2 hektar jika memang relokasi itu dilakukan. Seperti itu. Kemudian tentang bencana longsor, bagaimana dengan upaya lanjutan pencarian 2 korban yang masih hilang? Apa yang menjadi kendala? Apakah karena cuaca buruk? Ya, memang di kecamatan yang berbeda itu ada 2 orang yang masih dilakukan pencarian, yaitu 1 orang di Kecamatan Pabuaran dan 1 orang di Kecamatan Tegal Bulut. Dan memang hingga saat ini masih terus dilakukan proses pencarian dan belum juga ditemukan. Sebenarnya kendala-kendala yang memang dihadapi oleh tim SAR sebelumnya itu yaitu akses jalan karena masih tertutup longsor. Namun hingga saat ini informasinya sudah menembus dan sejumlah petugas SAR sudah digerakkan untuk melakukan pencarian. Dan selain itu juga kendalanya adalah material tanah yang sifatnya keras. Itu memang menjadi kendala juga untuk proses penggalian. Namun tim SAR juga menggunakan alat semi otomatis dan juga manual, yaitu Alkon untuk menyedot air dan menyemprot tumpukan-tumpukan tanah dan juga penggalian menggunakan cangkul. Dan tim SAR juga sudah melakukan pemetaan di titik di setiap lokasi longsoran, yaitu disebar di beberapa titik yang diduga titik-titik tersebut menjadi tempat korban tertimbun, dan informasi itu juga didapat dari warga sekitar yang memang tahu persis lokasi tersebut. Dan tim SAR disebar di beberapa titik tersebut untuk melakukan penggalian. Namun memang hingga saat ini dari 2 lokasi atau 2 kecamatan hingga saat ini belum menemukan. Dan memang kalau dilihat dari data dari BPBD itu total yang tertimbun atau hilang sebelumnya itu ada 12 orang. 10 orang sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan 2 orang saat ini masih dalam proses pencarian, 1 di Kecamatan Pabuaran dan 1 lagi di Kecamatan Tegal Bulut. Seperti itu. Oke, Insan, Sukabumi ini kan menjadi daerah rawan bencana. Bagaimana upaya penanggulangan pemerintah setempat? Ya, memang pemerintah pasca bencana ini memang pemerintah terus melakukan koordinasi dan rapat di Pendopo Kabupaten Sukabumi dan juga rapat dengan pemerintah provinsi dan ikut hadir juga dari pemerintah pusat. Dan mereka juga masih sebenarnya saat ini mereka masih terfokus untuk penanganan dan evakuasi. Dan selanjutnya mungkin akan direncanakan pembangunan terkait kerusakan yang terjadi akibat bencana. Namun hingga saat ini kami juga belum mendapatkan informasi terkait rencana ke depan, apakah pembangunan ini dilakukan seperti apa dan memang mulai seperti apa, kita juga belum tahu persis sebenarnya. Dan sebenarnya di samping itu warga yang memang terdampak bencana ini baik banjir, longsor, pergerakan tanah dan juga angin kencang mengharapkan pemerintah secepatnya untuk bisa memberikan solusi terkait mereka ke depannya seperti apa, terutama memang perbaikan fasilitas umum yang saat kemarin itu hampir rusak seperti tanggul penahan tanah, tanggul penahan air, dan juga jalan-jalan provinsi dan nasional yang jebol. Sekalipun sekarang sudah tembus yang sebelumnya tertutup. Dan untuk bantuan-bantuan logistik, makanan, pakaian, dan lain sebagainya memang hingga saat ini sudah terpenuhi di setiap pengungsian. Dan memang sebagian pengungsi juga sudah ada yang kembali ke rumah beraktivitasnya masing-masing. Dan sebenarnya mungkin perlu diulang kembali bahwa saat ini warga sangat berharap untuk kepastian pemerintah, terutama lokasi bencana yang tanah bergerak ini apakah direlokasi atau tidak, seperti itu. Baik, terima kasih laporan lengkap Anda jurnalis Kompas TV Insan Maulana Firdaus. Tetaplah berhati-hati dalam bertugas.